Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek matematika peminatan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang soal kelas 10 yang berkenaan dengan eksponen, yakni sifat-sifat daripada eksponen. Yang saya gunakan adalah sifat yang pertama a pangkat m ditambah n itu sama dengan a pangkat m dikali a pangkat n. Sifat yang kedua, variabel a itu sama dengan 1a. Kemudian ada lagi sifat yang ketiga adalah a pangkat x itu dipangkat lagi y itu sama dengan a pangkat y dipangkat lagi adalah x. Oke, baik. Kita langsung ke soalnya. Kita langsung ke soalnya. Yang pertama, jika 4 pangkat m ditambah 1 ditambah 4 pangkat m sama dengan 15, berapakah nilai dari 8 pangkat m? Oke, kita cari 8 pangkat m berapa? Nah, kita tidak mengetahui bahwa kita tidak diketahui di soal 8 pangkat m itu berapa, maka kita langsung saja gunakan apa yang ada. Itu persamaan ya. Apa itu adalah 4 pangkat m ditambah 1 ditambah 4 pangkat m sama dengan 15. Kita gunakan saja sifat yang pertama a pangkat m ditambah n sama dengan a pangkat m dikali a pangkat n. Maka 4 pangkat m ditambah 1 bisa ditulis bahwasanya a pangkat 4 pangkat m dikali 4, kemudian dijumlahkan lagi dengan 4 m saja dengan 15. Oke, kemudian bagaimana tuh kita 4 pangkat m dikali 4? Kita misalkan saja persamaan 4 pangkat m itu adalah sama dengan p. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, maka 4p 4 m adalah p, berarti p dikali 4 itu bisa ditulis 4p. 4p ditambah 4 adalah p ditambah p 1p. Cuma untuk supaya tidak bingung, kita hapus saja A1 sama dengan 5. 4p ditambah p, 4 tambah 1 5, berarti 5p sama dengan 15. Kita kembalikan lagi nilai 4m sama dengan p kita kembalikan ke nilai 4 pangkat m. Kita kembalikan ya, berarti 5 dikali 4 pangkat m sama dengan 15. Maka nilai dari 4 pangkat m adalah 5. Ini kan adalah bentuk perkalian. Ketika pindah ruas, maka bentuk perkalian akan menjadi pembagian. Pada pindah ruas, kita pindah ruaskan, berarti 15 dibagi 5 ya, karena pindah ruas. Pindah ke sini kan kita cukup. Maka 15 dibagi 5 adalah 4 pangkat m sama dengan 15 dibagi 5 adalah 3. Oke, nah 4 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 bentuknya 2 pangkat 2 pangkat m dengan 3. Kita gunakan sifat yang ketiga, yakni a pangkat x dipangkatkan y sama dengan a pangkat y dipangkat lagi x. Ini adalah 2, ini adalah m. Kita ubah bentuknya, berarti m dipangkat lagi 2, betul. Nah, ini adalah m, misalkan ini adalah x, ini adalah y. Kita tulis ini adalah x, ini adalah y. Maka kita bisa tulis 2 pangkat m dipangkatkan 2 dengan 3 ya. M
itu adalah X, M itu adalah Y, dan 2 adalah X. Diubah bentuknya jadi YX, berarti M2 itu M dipangkat lagi 2 sama dengan 3, maka 2M itu sama dengan akar dari 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Nah, setelah didapatkan 2 pangkat M, kita coba kerjakan 8 pangkat M. 8 pangkat M itu bisa pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nih, 2 sesuai definisi bahwasanya A pangkat M itu sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N ya, maka 8 itu bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Itu maka kita tulis saja 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi M sama dengan tidak diketahui. Maka kita ubah bentuk 2 pangkat 3M menggunakan sifat yang ketiga, yaitu A pangkat X dipangkat lagi Y sama dengan A pangkat Y dipangkat lagi X untuk menemukan nilai dari M, ya kan? Maka 2 pangkat M dipangkat 3. Kok 2 pangkat 3 sih? Kok pangkat 2 pangkat 3 dikali pangkat M bisa jadi 2 pangkat M dikali 3? Ini adalah sifat asosiatif dalam perkalian, juga dalam matematika. Maka kenapa sih kita harus mengubah menjadi 2 pangkat M? Karena 2 pangkat M sudah diketahui di sini. Kita upayakan mengubah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan M menjadi 2 pangkat M dipangkat 3. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan sifat ini, ya. Nah, 2 pangkat M dipangkat lagi 3 itu 2 pangkat M sudah diketahui di persamaan kedua, yakni 2 pangkat M itu sama dengan akar 3. Kita substitusi saja 2 pangkat M sama dengan 3 ke persamaan ini. Yang selanjutnya 2 M pangkat 3, maka akar 3 dipangkatkan 3 itu berapa? Oh, berarti sesuai definisi ini bahwasanya akar 3 itu dikali akar 3 dikali akar 3. Karena N nya adalah 3, maka kita kalikan saja akar 3 sebanyak 3 kali. Itu. Kita lanjutkan, selesaikan persamaannya. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. 3 dikali akar 3 adalah 3 akar sama dengan 3 akar 3. Oh, berarti 3 akar 3. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nilai dari 8 pangkat M itu sama dengan 3 akar 3. Selesai. Baik. Untuk materi yang kedua, kita adalah kepada asosiasi trigonometri mengenai sudut rangka dan penjelasan sudut. Oke, kita kerjakan langsung kepada soal. Tentukan nilai 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat adalah, ini adalah sudut rangka. Maka kita ketahui pada teorema sudut rangka itu adalah 2 sin A cos B sama dengan 2 sin A plus B. Ini yang digunakan. Oke.
Kita masukkan 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat itu sama dengan 2 sin 5. Ini adalah A dan ini adalah A dan ini adalah B. Nah, oke, berarti ini A, ini B. Berarti 52,5 ditambah 52,5 adalah 105. Kita tulis saja. 52,5 ditambah 52,5 sama dengan 2 sin 52,5 ditambah 2 adalah 105 derajat. Apakah sudah pertanyaannya? Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita lanjutkan saja. Bagaimana kita gunakan sudut istimewa? Berapa tambah berapa yang nilainya 105 derajat? Sudut istimewa yang nilainya 105 derajat itu adalah 60 tambah 45. Berarti 2 sin 60 tambah 45. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Kita akan gunakan teorema penjumlahan sudut. Apa itu? Nah, kita lanjutkan saja di sini saja ya. Apakah kelihatan? Insya Allah ya. Bahwasanya 2 sin A plus B itu bisa ditulis sama dengan A plus B sama dengan sin A cos A sin A cos A ditambah sin A cos B ditambah sin B cos A. Ini teorema yang akan kita gunakan. Sama sekali kita kecilin aja. Kita tentukan ini adalah A, ini adalah B. Ini adalah A, ini adalah B, ya. Berarti 2 sin 60 ditambah 45 itu bisa ditulis dengan sin 60. Ingat A-nya adalah 60 cos 45 ditambah sin B adalah 45. Berarti sin 45 cos 60 derajat. Nah, kita belum tahu sin 60 berapa, cos 45 berapa, masih nggak tahu. Caranya gampang banget, kita tulis aja sudut-sudut istimewa sampai 90. Sudut istimewa 0, 30, 45, 60 dan 90. Kemudian urutannya sin lalu cos. Tulis di sini sin, sini cos. Set. Ya. Kita mulai dari angka sin 0 itu adalah 1, ingat 1. Sin dimulai dari angka yang terkecil ke terbesar, itu setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 0. Kemudian kalau cos itu sekebalikan dari sin, yaitu 0, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0 dan 1. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 cos 45 dan setengah akar 2 ditambah
sin 45 adalah setengah 2, cos 60 adalah setengah 1/2 ya. Nah, bagaimana ini menurut teori dan menurut aturan operasi pada perkalian operasi campuran, yaitu perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, itu urutannya adalah perkalian dulu baru penjumlahan ya, kan perkalian lebih kuat. Oke, setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu adalah, caranya ke sini aja ya supaya lebih jelas. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 1/4 akar setengah akar. Kita akarnya dulu kita samping-sampingkan, kita angkanya dulu. Setengah dikali setengah adalah 1/4. 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Loh, kok bisa gini? 1 dikali 1 adalah 1. Kita tunggu ke pembilang penyebut, lalu penyebutnya 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 1/4. Lantas bagaimana cara mengalihkan akar? Kita langsung saja akar 3 dikali akar 2 itu akar 6 ditambah sebenarnya. Lalu yang ini 1/2 dikali 1/2. 1 dikali 1 itu adalah 1. 2 dikali 2 adalah 4. Lalu akarnya ya udah akar 2 dikali 1 akar 2, tulis 1 lagi. Nah, 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 itu bisa ditulis menggunakan sifat distributif. Kita keluarkan 1/4, berarti 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. 1/4 dikali akar 6 adalah 1/4 akar 6. 1/4 dikali akar 2 adalah 1/4 akar 2. Ini adalah sifat distributif. Oke. Nah, apakah selesai ya? Jadi kesimpulannya adalah nilai dari 2 sin 52 kembali derajat cos 52 kembali derajat adalah 1/4 lalu akar 6 ditambah akar 2. Selesai. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu mengenai tentang turunan fungsi trigonometri. Langsung kepada soalnya. Tentukan kedua pertama dari fungsi f(x) sama dengan sin pangkat 3 2x pangkat 3. Oke. Dalam menurutkan kita sudah mengenal tentang cara cepatnya. Namun di dalam trigonometri itu agak sulit untuk dijelaskan. Maka untuk lebih mudah kita gunakan saja aturan rantai. Kita ketahui aturan rantai adalah turunan fungsi y terhadap x itu bisa ditulis turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap v dan turunan v terhadap x. Ya, kita misalkan yang pertama kita gunakan pemisalan bahwa sin pangkat 3 itu sama dengan u. Maka turunan y terhadap u itu sama dengan u pangkat 3 dikurangi 1 2. Kemudian pangkatnya jangan dikurangi, tetapkan saja, kita turunkan ke depan. Jadi 3u pangkat 3 kurangi 1 kita selesaikan 3u pangkat 2. Kita kembalikan sin pangkat 3 sedang ya. Maka turunan y terhadap u adalah 3 sin pangkat 2. Jangan lupa untuk menuliskan lagi sudutnya, yaitu 2x pangkat 3. Itu turunan y terhadap u. Kemudian kita misalkan lagi. Setelah itu kita turunkan fungsi u terhadap v.
fungsi U terhadap I apa maksudnya? Jadi fungsi ini yang apa? Trigonometrinya kita turunkan. Turunan sin adalah ini adalah pi. Pi adalah sin. Maka turunan pi, turunan U terhadap pi, kita turunan dari sin adalah cos. Turunan, ingat ya, turunan sin adalah cos. Maka turunan U terhadap pi adalah cos. Jangan lupa sudutnya yang mana saja, tetap yang ini 2x sama 3. Selesai belum? Kita belum menemukan sudutnya atau aljabarnya. Berapa turunan aljabarnya? Yaitu 2. Turunan U, turunan pi terhadap x, turunan pi terhadap x, turunan pi terhadap x. Si x adalah ya ini yang diturunkan, itu 2. Maka variabel yang dibutuhkan sudah ditemukan dan kita masukkan kepada pantai, yaitu turunannya terhadap fungsi x sama dengan turunan fungsi y terhadap u. Berapa itu? Yaitu sin 3 sin pangkat 2 dikali sudut 3 sin pangkat 2 kali sudut 2x tambah 3. Kemudian dikalikan lagi turunan U terhadap pi. Apa itu turunan U terhadap pi? Turunan U terhadap pi adalah ini cos 2x tambah 3. Kita tulis lagi 2x cos 2x tambah 3. Kemudian dikalikan dengan turunan pi terhadap x. Apa itu? 2. Maka kita selesaikan persamaannya. Ini di ujung, ini di depan. Ya, kita kalikan saja 2 dikali 3. Kata ini kan sudut. Nah, ini itu adalah berapa saja, kita kalikan saja. 3 dikali 2 adalah 6. Kita tulis sin 2 sin pangkat 2 2x sama 3 cos 2x sama 3. Ini kesimpulannya, turunan pertama dari fungsi fx sin pangkat 3 2x sama 3 adalah 6 sin 2 sin pangkat 2 2x sama 3 cos 2x tambah 3. Sekali lagi, jadi turunan pertama dari posisi pangkat 3 adalah 2x tambah 3. 2x pangkat 3 adalah 6 sin pangkat 2 2x tambah 3 cos 2x tambah 3. Jadi yang harus kita perhatikan cara menurunkannya itu, cara lebih mudahnya adalah turunkan pangkatnya sin pangkat, menurunkan pangkatnya berarti menjadi 3 sin pangkat 2 2x sama 3. Jangan lupa tulis sudutnya. Kemudian langkah kedua, kita turunkan fungsi trigonometrinya. Berarti turunan dari sin adalah cos 2x sama 3. Setelah itu kita turunkan yang ada sudutnya, yaitu 2x sama 3. Turunkan turunan 2x sama 3 adalah 2. Baru kita kalikan 3 sin pangkat 2 2x sama 3 cos 2x sama 3 kali 2. Maka kita kalikan 2 dikali 3 adalah 6. Jadi 6 sin pangkat 2 sudut 2x sama 3 cos 2x sama 3. Jadi untuk kesimpulannya adalah turunan pertama dari fungsi sin pangkat 3 2x sama 3 adalah 6 sin pangkat 2 2x sama 3 cos 2x sama 3. Selesai. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.